My Kisah masuk ke isekai yang dimana cowoknya itu lebih sedikit daripada ceweknya. Jadi para cowok itu gampang dapat pacar lah di sini. Oke, ini manga yang menarik bagi gue karena di sini para cewek yang mengincar cowoknya. Jadi gimana sih nasib MC manga ini? Dia itu dikirim ke isekai ini, padahal dia cuma menjadi cowok yang normal saja. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga, dan kita gas sajalah ke cerita manganya. Jadi MC manga ini bernama Kata Satu Masato. Dia terkirim ke isekai ini yang dimana jumlah ceweknya itu lebih banyak daripada cowoknya. Dan di saat Masato tahu kalau dia dikirim ke isekai, dia panik karena di dunia sebelumnya itu dia punya teman dan hidup normal. Makanya dia takut berhenti menjadi orang normal. Tapi di sini dia bertemu dengan orang yang mau menjadi pelindung dia dan teman yang menolong dia. Jadi dia senang bisa kenal dengan orang yang baik ke dirinya. Nama teman dia ini adalah Igarashi Komi. Masato juga senang akibat rasio cowok dan ceweknya itu, jadinya cewek secantik Komi ini mau dekat dengan dirinya. Karena di dunia sebelumnya itu pasti mustahil. Makanya di isekai ini dia bakal berusaha hidup sebagai orang normal. Jadi kita balik seminggu yang lalu ke sudut pandangnya Komi, yang dimana pas dia lagi berangkat sekolah ada cowok yang ngerit Komi. Jelas Komi benci dengan cowok yang kayak gitu karena mereka tanpa melakukan apapun pasti bakal dipilih sama cewek. Bahkan ada cowok yang sok ngeris Komi padahal dia itu biasa saja. Jelas Komi benci soal itu. Teman dia juga mengajak Komi lebih berusaha agar dipilih sama cowok nantinya. Komi merasa kalau dirinya itu aneh. Dia tahu kalau cowok itu langka di sini. Dan para cowok itu di posisi yang dapat memilihnya. Temannya tanya, apa Komi tertarik dengan seseorang? Komi bilang enggak, karena idaman dia itu cowok yang baik dan menganggap dirinya itu setara. Jelas dia penasaran, memangnya ada cowok seperti itu kah? Lalu di koridor kampus, Komi melihat Masato yang lagi kebingungan. Di sini seharusnya Masato bakal dikelilingi sama banyak cewek. Dan Komi merasakan sesuatu yang berbeda dari Masato dengan cowok lainnya. Komi ragu-ragu mendekati Masato, dan Komi mengajak ngobrol Masato. Dan Masato membalas dengan senyuman natural dia. Komi jelas kaget karena belum pernah ada cowok yang senyum begitu ke dirinya, dan Komi bilang kalau dia mau menolong Masato. Komi jelas panik, tapi Masato dengan senang menerima pertolongannya Komi. Lalu mereka membahas kelasnya, dan Komi bilang kalau dia itu juga murid baru. Masato jelas senang karena bisa ngobrol bareng dengan murid baru, karena dia itu nggak punya teman. Lalu Masato memperkenalkan dirinya. Komi jelas senang karena akhirnya bisa bertemu dengan cowok idaman dia. Mereka lanjut membicarakan kelas itu, dan Komi memiliki ide supaya dia bisa selalu bersama dengan Masato. Jadinya dia menyarankan mereka mengambil kelas yang sama supaya waktu mereka itu bersamaan. Komi jelas panik dengan idenya sendiri. Dia mengira Masato bakal menolak ide itu. Tapi Masato kagum dengan idenya Komi, dan Masato juga tanya apa itu nggak apa-apa buat Komi nantinya. Komi jelas bilang nggak apa-apa. Lalu mereka akan berpisah, dan di sini Masato minta satu hal ke Komi. Jadi Masato itu mau temenan dengan Komi. Dan jelas Komi menerima permintaan pertemanannya Masato. Masato jelas senang. Akhirnya sekarang dia bisa menantikan kehidupan kampus dia. Lalu mereka berpisah. Setelah berpisah, Komi hatinya itu dag-dig-dug, dan dia hanya ingin Masato untuk dirinya sendiri. Balik ke masa sekarang, Komi yang gak kesel dengan Masato yang gampang banget digodain sama cewek lainnya. Lalu Masato memberikan Komi permen karena tadi dia ditolong sama Komi. Komi jelas senang dan berjanji ke dirinya sendiri kalau dia pasti akan menjadi pacarnya Masato. Jadi, orang yang menjadi pelindungnya Masato setelah dikirim ke sini adalah Sukuda Aika. Dan Aika menyuruh Masato kerja nanti jam 6 sore. Jadi bagi Masato, Aika adalah malaikat penyelamat bagi dia. BTW, Aika itu sebenarnya sudah menikah tapi nggak bersama suaminya lagi.
Mereka mulai ngobrol sebentar dan Aika bilangin ke Masato untuk jaga-jaga dengan cewek yang sok dekat ke dia. Masato juga sadar kalau dari sudut pandang dunia ini, Masato itu seperti cewek yang gak peduli sekitarnya. Di kelas, Masato duduk di sebelahnya Komi, dan Komi mengajak Masato makan malam bersama nanti. Tapi Masato bilang nanti malam dia ada kerjaan. Jadi mereka merencanakannya hari Senin saja. Komi jelas senang dan Masato jelas tersipu malu juga. Masato juga merenung kalau di dunia sebelumnya itu dia pasti nggak bakal bisa dekat dengan Komi. Masato juga khawatir soal temannya Komi. Jadi dia tanya, apa Komi nggak masalah kalau nggak main sama temannya lagi? Komi bilang nggak apa-apa. Jadi Masato bilang kalau dia itu sudah terbiasa ngambil kelasnya dan bisa pergi sendiri kok. Tapi Komi bertanya, kenapa ke Masato? Ih, takutnya. Masato juga sadar, meskipun Komi tersenyum, tapi kok dia merasa ketakutan ya? Jadi ke sudut pandangnya Komi, sebelum Masato masuk ke kelasnya, dan Komi sudah menyiapkan tempat duduk untuk Masato. Jadi, setelah sebulan mereka bertemu, Komi masih saja mengagumi Masato yang sangat baik itu. Dan itu yang membuat Komi khawatir. Bagaimana kalau Masato diambil sama orang lain nantinya? Makanya dia harus melindungi Masato supaya suatu hari nanti dia akan menjadi pacarnya Masato. Dan pas Masato datang tadi, Komi membuat rencana supaya bisa ngedit dengan Masato. Makanya Masato diajak makan malam bersamanya. Lalu kita ke saat Masato tanya ke Komi tentang teman dia. Dan di pikirannya Komi, Masato itu sudah gak mau dekat lagi dengan dirinya. Makanya mukanya tadi itu begitu. Di pikirannya Komi, dia hanya mau berada di sebelahnya Masato dan gak mau ditinggalkan sama Masato. Lalu Masato balas, dia bersyukur bisa bersama dengan cewek secantik Komi, apalagi dia itu tidak punya teman. Komi jelas malu dipanggil cewek cantik sama Masato. Setelah kelas selesai, temannya Komi datang dan tahu kalau Komi itu jatuh cinta. Jadinya, dia mau dikenalkan sama cowok yang membuat Komi itu jatuh cinta. Tapi Komi bilang enggak bisa memperkenalkannya ke dia karena dia tidak akan memberikan Masato ke orang lain. Temannya bilang enggak apa-apa dan memberikan semangat ke Komi. Jadi setelah Komi jatuh cinta dengan Masato, hidup dia itu makin cerah. Tapi ketika ada cewek lain yang mendekati Masato, itu membuat perasaan gelap dalam dirinya itu keluar dan berpikir kalau dia itu tidak cukup untuk Masato. Dan tanpa Komi sadari, dia adalah orang yang gampang cemburu. Lalu suatu hari, Masato lagi bermain basketball sendirian. Dia itu suka olahraga, tapi nggak bisa bermain dengan biasanya. Komi juga melarang Masato masuk ke klub, jadinya dia cuma bisa olahraga sendirian. Tapi sekarang berbeda. Lalu ada anak cewek yang datang dan berjanji enggak akan kalah hari ini. Anak ini bernama Maeda Yuka, dia itu murid SMP. Awalnya Yuka cuma melihat Masato latihan sendiri, tapi suatu hari Yuka ngajak Masato duel basketball. Dan sejak saat itu dia mulai dekat dengan Yuka. Apalagi Yuka itu jago mainnya. Dan yap, ada sedikit kejadian yang membuat Yuka jatuh di atas Masato dan Yuka pingsan karena dirinya itu malu. Jadi sekarang ke sisinya Yuka sebulan yang lalu, Yuka sama teman dia lagi ngobrol soal cowok di kelas mereka yang gak sopan banget ke Yuka. Dan Yuka benci soal itu. Dirinya itu lebih tinggi dari cewek lainnya dan dia itu selalu diperhatikan. Padahal dia itu lebih suka bermain basketball. Dan temannya Yuka bilang kalau Yuka itu orang mesum tersembunyi. Yuka jelas menyangkal itu, tapi temannya bilang kalau Yuka suka senyum sendiri pas baca buku begituan di kelasnya. Yuka jelas malu dan berpikir dia itu juga suka sama cowok kok. Lalu di lapangan basket, itu pertama kalinya Yuka melihat Masato. Dan Yuka kagum dengan Masato yang hebat banget dalam bermain basketball. Apalagi Masato itu tampan dan itu membuat hati dia dag-digdug. Lalu Masato akan pergi dan Yuka memperkuatkan dirinya mengobrol sama Masato dan mengajaknya main bareng. Tapi hari itu dia gak berani ngobrol dan Masato
pergi. Jadinya Yuka berusaha untuk ngobrol sama Masato nantinya. Makanya setiap hari dia ke sana supaya bisa bertemu dengan Masato. Dan akhirnya Yuka bisa bertemu Masato. Yuka jelas masih kagum dengan Masato. Jadi di saat Masato mau pergi, Yuka mengajak Masato duel. Dan mulai saat itu Yuka mulai dekat dengan Masato. Apalagi sebelumnya Yuka tidak pernah kalah main basketball. Lalu Yuka lupa bawa minumannya dan Masato memberikan air punya dia. Dan Yuka berpikir kalau ini bakal menjadi ciuman tidak langsung. Dan Yuka yang pikirannya itu kemana-mana, dia pingsan karena malu sendiri. Balik ke masa sekarang, Yuka yang ingat kejadian hari itu. Lalu Masato bilang, karena sudah larut, jadi mereka harus pulang. Dan Masato berjanji ke Yuka kalau minggu depan dia bakal kesini lagi. Dan Yuka jelas malu. Dan sebelum pergi, Masato memberikan Yuka handuk dia supaya Yuka membersihkan keringatnya. Yap, apa yang dilakukan Yuka dengan handuk itu? Dia mencium handuknya Masato. Jadi Masato itu kerja di sebuah bar cowok, dan ini adalah kesepakatan yang diberikan sama Aika. Dan Masato yang masih bawah umur nggak bisa minum bersama, oleh sebab itu dia jarang mendapatkan pelanggan. Lalu senpai dia bilang kalau Masato mendapatkan panggilan dari orang langganan dia. Lalu Masato bertemu dengan pelanggan itu yang bernama Mochizuki Sera, dan Sera itu tsundere. Dan bilang ke Masato kalau dia seharusnya senang karena dia itu ada di sini. Masato sih ketawa saja dan bilang kalau mereka itu memang cocok. Lalu Sera digodain sama senpai dia dan Sera jelas tsundere. Lalu Masato berterima kasih karena cuma Sera doang yang mau memesan waktu dia. Sera jelas senang karena Masato berpikir begitu soal dirinya. Dan Masato senang karena Sera itu juga senang. Karena pas pertama kalinya dia bertemu dengan Sera, Sera itu kelihatan murung. Tapi sekarang Sera kelihatan menikmati waktunya. Dan di pikirannya Sera, dia itu senang. Karena malaikatnya, dia bisa terus hidup. Oke, sekarang ke sudut pandangnya Sera sebulan yang lalu di kantornya. Atasan dia itu menjelekkan Sera yang gak punya cowok. Jadi rekan kerja dia juga mendengar rumor tentang itu. Jadi pas kuliah, pacar Sera itu sudah punya 2 pacar lagi dan langsung membuang Sera. Dan Sera itu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi setelah itu dia selalu sendirian. Bahkan sekarang dia nggak cemburu lagi dengan foto pasangan di Instagram. Karena hidup dia itu begitu saja. Tapi suatu hari, senpai dia mengajak Sera pergi ke bar cowok. Sera jelas agak ragu, tapi dengan permintaan senpainya, Sera mau ikut. Di sana Sera kaget karena dia bisa melihat sisi Miki senpai yang sangat berbeda di kantornya. Sera jelas kagum dengan ketampanan para cowok di sana, tapi Sera masih ragu dengan cowok di situ. Sera juga sadar kalau pikirannya itu jelek banget belakangan ini. Lalu Masato muncul dan Sera kagum melihat Masato. Lalu mereka mulai ngobrol. Di pikirannya Sera, dia memuji Masato, tapi dia itu juga masih curiga. Tapi dia menenangkan pikirannya karena di sini dia mau bersenang-senang. Dan dia mulai minum dan menjelekkan bos dia. Sera mulai merasa bodoh ke dirinya sendiri karena percaya dengan mantan dia. Tapi Masato bilang kalau dia benci cowok seperti mantan itu. Sera jelas heran kenapa Masato bisa memiliki pikiran seperti itu. Masato bilang kalau dirinya sendiri pasti senang bisa bersama Sera. Dan saat itu Sera merasakan perubahan dalam dirinya. Dan mulai saat itu dia terus memikirkan Masato dan menganggap Masato sebagai malaikatnya. Dan dia tidak bisa hidup lagi tanpa Masato. Balik ke masa sekarang, Miki mengajak Sera pergi, tapi Sera seperti malu digodain sama Miki. Dan Masato minta Sera datang lagi minggu depan. Dan Sera bilang kalau Masato tidak boleh mengambil permintaan orang lain. Masato bilang, oke. Sera jelas senang dengan perkataannya Masato. Di perjalanan pulang, Miki makin menggoda Sera dan mengajaknya minum lagi di tempat lain. Dan Sera akhirnya bisa merasa senang dengan hidup dia. Lalu mereka bersenang-senang sampai larut malam dan Sera melihat Masato pulang. Lalu Sera mengikuti Masato. Sera itu sadar kalau ini salah dan Sera mengikuti Masato sampai ke depan rumahnya. Sera mulai mencatat lokasi rumahnya Masato.
Dia tahu kalau ini salah, tapi ketika dia mendengar Masato yang lagi mandi, dan bagi Sera, meskipun Masato ada di sebelah dinding ini saja, sudah membuat dia bahagia. Karena dia sudah rusak. Karena perasaan dia ini tidak bisa dihentikan lagi. Dan Sera merekam Masato yang lagi mandi. Lalu suatu hari, Masato menerima barang dari panti asuhannya. Di pikirannya Masato, ada yang sama dan ada yang berbeda dari dunia ini. Kalau dirinya ini juga tinggal di panti asuhan, makanya dia berpikir kalau Masato di dunia ini pindah ke tempat dia juga. Aika jelas khawatir ke Masato, dan Masato senang bisa dilindungi sama Aika. Dan Aika menyuruh Masato bersenang-senang dengan kehidupan kampusnya. Dan Masato sadar dia itu hampir terlambat, lalu ke Komi yang lagi bersiap-siap untuk date dia dengan Masato. Pas bertemu, Masato jelas bilang kalau Komi itu imut, dan Komi jelas senang dibilang imut sama Masato. Dan sekarang mereka lagi nonton film. Komi jelas mau memegang tangannya Masato, tapi dia ketakutan kalau Masato bakal menolak dia. Tapi dia mau sedikit saja memegang tangan Masato. Dan yap, cuma kelingkingnya doang kok. Dan itu sudah cukup bagi Komi. Setelah itu, Masato senang dengan film yang jarang dia tonton, dan dia mau kalau diajak menonton film lagi sama Komi. Komi jelas senang dan berjanji ke dirinya sendiri kalau suatu hari dia akan pegangan tangan dengan Masato. Besoknya, Komi ngobrol bersama Mizuho, teman dia, dan Mizuho jelas membahas soal percintaan. Dan katanya, dia itu juga sudah dekat dengan cowok di klub dia. Dan sekarang dia mau menembak cowok itu. Komi merenung karena Mizuho selalu saja ditolak sejak SMA, dan dia berharap Mizuho kali ini berhasil. Tapi Komi itu merasakan sesuatu yang aneh dengan cowok itu. Dan singkatnya saja, Komi mendengar kalau Mizuho itu ditolak, dan Mizuho cuma bisa minta maaf. Komi yang mendengar itu jelas emosi parah ke cowok itu, dan seharusnya itu direkam saja. Tapi Mizuho datang dengan sikapnya yang santai saja, tapi Komi merasa sedih ke Mizuho. Dan Mizuho keluar untuk menenangkan pikirannya. Komi jelas tahu kalau Mizuho itu berbohong, dan Komi mau Mizuho bahagia. Di kelas, Komi duduk di sebelahnya Masato. Masato jelas tanya apa ada masalah. Jadi Komi memberitahu Masato. Masato jelas kesal dengan cowok itu juga. Komi merasa bersalah karena tidak bisa menolong Mizuho. Tapi Masato bilang mereka memang nggak bisa melakukan apapun. Komi jelas paham dan mau Mizuho bahagia juga. Karena Mizuho itu orangnya penting bagi dirinya. Lalu ke Mizuho yang lagi berjalan, dan dia itu terjatuh, tapi dia ditolong sama seseorang cowok. Siapa itu? Ke sudut pandangnya Mizuho. Saat ini, dia sedang kebingungan tentang apa itu cinta. Dia itu berusaha agar bisa mengikuti yang lainnya. Dia itu terus berusaha untuk maju. Tapi dia itu heran kenapa dia harus mengalami hal itu. Hal anehnya itu, Mizuho itu nggak mau pacaran sama cowok itu, dia itu cuma mau punya pacar doang. Dan setelah Komi pergi tadi, Mizuho tiba-tiba kehilangan suara dia dan cuma bisa menangis. Mizuho juga heran kenapa dia bisa selemah ini. Di jalan pulangnya, Mizuho masih berpikir kalau hati dia itu masih kuat, tapi dia heran kenapa dia menangis tadi. Dan pas dia ditabrak dan terjatuh, kontak mata dia itu jatuh juga. Jadinya Mizuho merayap di tanah mencari kontak mata dia, dan yang lainnya itu menganggap Mizuho menyedihkan. Mizuho juga sadar kalau dirinya itu kelihatan menyedihkan, tapi tiba-tiba ada cowok yang datang membantu Mizuho. Mizuho nggak tahu dia ini siapa karena mata dia itu masih buram. Mizuho jelas menganggap cowok ini pahlawan, dan dia membuat dunia Mizuho menjadi lebih tenang. Jadi setelah didapatkan kontak matanya, cowok itu menyuruh Mizuho tenang. Lalu mereka akan berpisah. Dan cowok itu jelas menyuruh Mizuho hati-hati. Dan Mizuho merasa hati dia itu dag-dig-dug. Dan pas cowok itu pergi, Mizuho merasa sedih karena belum bisa berterima kasih ke cowok itu dan nggak tanya siapa nama dia. Mizuho menganggap cowok itu spesial, dan Mizuho melihat pulpen. Ke bar cowoknya, ternyata cowok tadi itu adalah Masato yang rambutnya itu diatur sama senpai dia.
Dan Yusuke ini adalah orang yang dihormati sama Masato karena pola pikirnya itu hampir mirip sama dirinya. Masato juga khawatir sama Mizuho tadi, tapi tiba-tiba Masato dibilangin kalau Sera itu ada di sana. Dan pas ketemuan, Sera kelihatan murung banget. Masato jelas sadar dan mulai bersikap baik ke Sera. Masato juga bilang dia akan mendengarkan semua masalah yang dimiliki sama Sera karena dia suka mendengarkan ceritanya Sera. Dan Sera tiba-tiba minta maaf karena tadi dia melihat Masato memberikan sapu tangannya ke Mizuho. Sera jelas cemburu melihat mereka yang kelihatan seperti cerita romans, sedangkan dia itu cuma orang biasa yang melihat cerita itu. Dan tanpa Sera sadari, dia mulai menggaruk tangannya. Dan dia itu tidak terima. Seharusnya dia yang ada di sana. Sera itu juga merasa bersalah karena dia belum bisa menghapus catatan rumahnya Masato. Dan Sera makin panik, tapi Masato menenangkan Sera karena Masato tahu kalau Sera itu orangnya baik. Sera cuma bisa menangis dan merenungkan dirinya sendiri karena telah menstalking Masato. Sera juga memeluk Masato dan Sera mulai berpikir kalau dia itu salah dan juga berpikir kalau ini salahnya Masato juga karena sudah membuat dia jatuh cinta. Makanya sekarang dia meminta maaf lebih awal karena dia tidak akan melepaskan Masato. Takutnya. Lalu ke Mizuho yang sadar kalau pulpen itu dari kampus yang sama dengan dirinya, makanya dia berjanji akan bertemu lagi dengan cowok itu. Dan Sera malah tersenyum jahat. Beberapa hari kemudian, Mizuho menyombongkan pertemuan dia dengan cowok itu ke Komi, dan jelas Komi kesel dengan itu. Tapi pada akhirnya Komi senang karena akhirnya Mizuho bertemu dengan cinta dia. Lalu Mizuho minta bantuan ke Komi mencari cowok itu, tapi penunjuk dia itu cuma pulpen itu. Mizuho juga lupa bagaimana wajahnya Masato saat itu. Mizuho itu cuma ingat gaya rambut dan pakaian yang dipakainya. Dan Mizuho juga mau balikin sapu tangannya dan mendekat ke cowok itu. Lalu Komi mendapatkan pesan dari Masato mengajaknya masuk ke kelas yang sama. Dan awalnya itu Komi khawatir dengan Mizuho ke Masatonya. Tapi dengan keadaan Mizuho yang sekarang pasti bakal aman lah. Apalagi Masato nggak punya teman dan Komi sadar kalau dia itu penyebabnya. Jadi Komi mengajak Mizuho masuk ke kelas yang sama. Dan Mizuho jelas heran kenapa baru sekarang dikenalin ke Masato. Jadi Komi bilang kalau Mizuho ngobrol sama Masato, Mizuho pasti bakal jatuh cinta ke Masato. Jelas Komi digoda sama Mizuho sambil ngobrolin Masato. Tapi Mizuho tetap bahagia buat Komi. Lalu Masato diperkenalkan sama Komi. Masato jelas kagum dengan keimotannya Mizuho. Masato sempat mengira kalau dia salah memberikan salamnya, tapi Mizuho cuma kagum dengan ketampanannya Masato. Jelas Mizuho candain Komi. Lalu Mizuho memperkenalkan dirinya ke Masato dan mereka salaman. Lalu setelah kelasnya selesai, Komi melupakan barangnya di kelas, jadi dia balik ke kelas dan Masato sama Mizuho akan menunggu Komi bersamaan. Setelah Komi pergi, Mizuho memuji kebaikannya Masato. Makanya dia meminta bantuannya ke Masato. Dan Mizuho meminta bantuan untuk mencari belahan jiwanya. Di kampus inilah Masato jelas kaget. Mizuho jelasin lagi kalau dia itu nggak tahu banyak detailnya, makanya dia berharap Masato bisa bantuin dia. Tapi Mizuho juga nggak tahu nama cowok itu. Dan Mizuho meminta ke Masato menggunakan koneksi dia atau teman dia lah supaya bisa mencari cowok itu. Masato jelas menolongin Mizuho, tapi Masato itu nggak punya teman. Mizuho jelas kaget soal itu dan dia itu juga merasa bersalah. Lalu Komi datang dan mereka balik. Dan Mizuho merasa kalau ini sangat seru. Dan ini sama dengan perkataannya Komi. Lalu Mizuho dan Masato mengambil jalur kereta yang sama. Dan mumpung ada kesempatan, Mizuho menggunakan kesempatan ini untuk mencari info. Lalu Mizuho tanya, apa hubungan Masato dengan Komi? Masato malu-malu bilang kalau mereka itu cuma teman.
Apalagi dulu pas dia kesusahan pas masuk ke kampus ini, Komi yang menolong dia. Dan dia tidak mau mengkhianati kebaikannya Komi. Mizuho jelas kaget soal itu. Lalu di jalan pulangnya ini, Mizuho bertemu dengan cowok yang menolak dia kemarin. Dan cowok itu mulai menjelekkan Mizuho. Dan itu membuat Mizuho ketakutan. Padahal dia tidak mau dilihat begini sama Masato. Mizuho juga tidak mau menangis seperti hari itu. Dia juga tidak mau merasa menyedihkan. Tapi Masato membalas cowok itu dan memarahinya. Dan dia mulai berdebat dengan cowok itu. Lalu Mizuho merasa kalau wajah dia itu memanas. Lalu cowok itu emosi dan pergi sama cewek itu. Setelah cowok itu pergi, Masato minta maaf ke Mizuho. Dan Mizuho berpikir kalau Masato itu terlalu baik. Dan itu membuat dia bersalah. Karena Mizuho suka dengan gebetannya Komi. Dan dia merasa cemburu dengan Komi yang bisa dekat banget sama Masato. Lalu Mizuho membuat beberapa lelucon dan meringankan suasananya. Tapi Masato balas, meskipun mereka baru ketemuan, Masato sadar kalau Mizuho itu orangnya berusaha selalu ceria dan menyuruhnya berhenti menyakiti dirinya sendiri. Lalu Masato pergi membelikan minuman. Mizuho yang ditinggalkan sendiri duduk menangis karena dia itu merasa sakit karena dia jatuh cinta dengan Masato. Lalu kita ke ceritanya Yuka. Singkatnya saja sih, ini ceritanya sedikit bosenin lah. Tapi kita gas saja lah. Jadi Yuka bersihin bola basket sama teman dia. Dan temannya itu godain Yuka yang pasti sudah punya pacar. Dan mereka mau mengikuti Yuka nanti. Yuka jelas nggak mau karena dia nggak mau kalau teman dia suka sama Masato juga. Lalu ada senior Yuka yang muncul dan menyelekan Yuka. Bahkan dia bawa pacarnya cuma buat jelekin Yuka. Dan Yuka kesal dengan cewek itu yang menjelekan Masato. Di rumahnya, Yuka jelas ciumin handuknya Masato. Dan di lapangan, Masato bertemu lagi sama Yuka. Dan Yuka minta ke Masato jangan menahan diri lagi melawan dirinya. Masato jelas setuju dengan permintaannya Yuka. Dan yap, Yuka jelas senang soal itu. Dan di duelnya ini, Yuka sempat memasukkan bolanya. Tapi tiba-tiba ada hujan, jadinya mereka berteduh. Dan Yuka malu melihat Masato yang bajunya basah. Ya, Yuka panik sendiri karena dia malu. Dan hati Yuka itu dag-digdug. Lalu Masato menyuruh Yuka balik badan. Yuka jelas mau karena dia itu masih malu. Dan ternyata Masato lagi lepas baju dan keringin bajunya. Dan Yuka jelas pikirannya menggila soal itu. Jadi dia coba mengintip sebentar. Dan dia itu berpikir untuk memeluk Masato dari belakang. Apalagi enggak ada yang liatin. Tapi Yuka malah pingsan karena malu sendiri. Di sekolah, Yuka dipuji sama temannya karena masuk tanding pertama kalinya. Tapi senior dia itu enggak terima soal itu dan menjelekkan Yuka. Lalu di lapangan biasanya Yuka main, Yuka mencoba gaya bermainnya Masato, tapi senpai dia datang dan menjelekkan Yuka lagi. Dan pas Yuka mau pergi, senpainya itu memaksa Yuka main bareng. Dan jelas Yuka kesusahan melawan mereka, dan mereka juga mainnya kasar. Dan pas Yuka sudah pasrah dan mau nyerah saja, Masato datang dan marah ke mereka. Dan untuk chapter 9 ini bakal lebih fokus ke tanding basketballnya. Dan gue itu masih belum cukup hebat dalam menjelaskan gimana mereka tanding basketballnya. Jadi gue skip aja pas tanding basketballnya dan lebih fokus ke cerita lanjutannya saja. Oke, singkatnya saja, Yuka menang dengan bantuannya Masato. Dan Yuka mengira akan diberikan ciuman. Jelas nggak? Tapi Yuka memeluk Masato. Dia senang karena Masato peduli dengan dirinya. Dan Masato memuji Yuka yang kelihatan keren lah tadi. Di rumahnya Masato, sebelum tidur dia membalas semua pesan teman dia. Dan dia membalas pesannya Komi yang penasaran siapa orang yang akan ditutor sama Masato. Dan setelah dia balas sama Masato, dia tidur sambil bersyukur punya orang yang selalu baik ke dirinya.
ke Komi yang gak sabaran menunggu balasannya Masato. Komi jelas memikirkannya kalau ada rival dia tidak akan menyerah. Lalu Komi menerima balasannya dan Komi berharap muridnya itu cowok, tapi itu cewek SMA biasa. Ke Masato yang gak sedih karena duit dia lagi sedikit, dan Aika itu memberikan Masato 2 kerja paruh waktu, dan satunya itu kerja bos privat. Lalu Masato menerima telepon dan itu adalah Komi yang suaranya itu datar dan serem banget lah. Karena dia tahu kalau Masato bakal ke rumah cewek lagi. Masato jelas nggak paham kenapa Komi begitu, tapi untungnya dia bisa menenangkan Komi. Apalagi dulu Masato teman masa kecilnya itu cewek, dan pas dewasa dia susah berhenti bersikap baik ke semua orang. Meskipun dia pernah punya pacar, tapi dia itu diputusin karena Masato selalu baik ke semua orang. Dan Masato itu dirawat di panti asuhan dan selalu disuruh bersikap baik ke semua orang. Dan Masato juga sadar kalau selama ini pas pacaran, sikap dia itu sama cewek lain sama dengan pacarnya. Makanya dia berusaha sedikit memutar cara berpikir dia. Lalu dia sampai ke rumah muridnya dan emak muridnya itu yang disambut Masato. Bukankah ini? Jadi Masato sudah menjadi guru privat selama sebulan dan murid yang dia ajar bernama Shinomiya Shiori, cewek SMA kelas 2. Masato juga sadar kalau Shiori itu nggak pakai seragam seperti biasanya. Shiori jelas bilang kalau dia itu mau berbeda, dan Masato jelas memuji Shiori. Lalu mereka membicarakan buku dan Shiori jelas malu-malu. Lalu ke sudut pandangnya Shiori, karena dirinya yang asli itu sangatlah membosankan. Tapi sebenarnya dia itu nggak peduli. Di kelasnya, para cowok dikerumuni sama cewek top dan Shiori seperti nggak peduli dengan mereka. Karena sekarang dia punya buku novel yang menceritakan pahlawan yang menolong putri yang cantik. Di dunia fantasi terlihat sangat indah banget, tapi di sini begitulah. Di rumahnya, Shiori dibilangin sama emaknya untuk merasakan apa itu romansa. Shiori nggak mau, jadinya emak ini mencarikan guru tutor yang akan membuat Shiori masuk ke kampus tujuannya. Shiori jelas agak kesel dan berencana membuat tutornya itu balik saja nanti. Tapi pas hari tutornya datang, Shiori langsung kelepek-kelepek. Emaknya juga memuji Masato yang ganteng gini, dan Shiori panik karena nggak tahu kalau bakal cowok yang dateng. Jadinya dia mencoba memperbaiki kamarnya sedikit lah. Dan Masato masuk, Shiori jelas malu sendiri, dan Masato masih saja dengan sifat baik dia ke Shiori. Dan itu membuat Shiori makin kagum ke Masato. Dan Shiori ragu kalau Masato nggak mau ngajarin dia lagi. Makanya Masato diperbolehkan berhenti. Tapi Masato bilang akan membantu Shiori. Apalagi Shiori itu orangnya baik. Shiori jelas senang banget karena pahlawan dia itu beneran datang. Di malam harinya, dia mulai sadar dengan penampilan dia yang jauh banget sama heroin novel itu. Makanya dia berusaha menjadi lebih baik. Di sekolah, teman sekelasnya jelas mendukung Shiori dalam memilih baju yang cocok buat dia. Dan kita balik, di hari itu Shiori jelas masih kagum ke Masato. Dan pas belajarnya Masato dekat banget sama Shiori malu dan malah mengeluarkan suara yang aneh lah. Masato jelas heran dan Shiori membuat alasan ke kamar mandi. Di kamar mandi, dia merenung kalau sifat asli dia itu hampir keluar, apalagi dengan Masato yang begitu banget. Makanya Shiori ingin mendorong Masato ke kasur. Dan dia berjanji ke dirinya sendiri untuk mendapatkan Masato nantinya. Dan yap, untuk makanya itu sampai di sini saja kalau sudah mentok di chapter 10, apalagi ini manga update-nya itu bulanan. Jadi untuk part berikutnya itu bakal lama lah. Dan pendapat gue soal manga ini ya seru sih, apalagi dari sudut pandang para cewek yang sudah depresi banget, ingin punya pacar yang baik banget seperti malaikat. Dan pas Masato muncul ke kehidupan mereka, itu bisa membuat mereka menjadi yandere. Apalagi Sera sama Komi yang sudah masuk ke tingkat berbahaya. Dan semoga saja Masato itu gak bakal mengalami masalah lah.
Nggak seperti anime sebelah itu, School Days, yang gitu dah. Dan ya sampai sini aja dulu buat Aduh Cinta Manganya. Jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bakakers.